setiap hari kita pasti berhadapan dengan situasi di mana kita perlu menyampaikan pendapat, entah itu di kelas, saat kerja kelompok, atau saat praktis industri. Tapi sayangnya masih banyak siswa yang merasa takut, malu, atau justru menyampaikan pendapat kurang tepat. Nah, di video ini kita akan belajar bagaimana cara menyampaikan pendapat secara asertif, supaya pendapat kita bisa didengar tanpa menyinggung orang lain. Sebelum kita membahas bagaimana cara menyampaikan pendapat secara asertif, kita harus mengetahui dulu apa itu asertif dan kenapa asertif penting untuk anak siswa SMK. Menurut Via Healthcare, komunikasi asertif adalah salah satu cara berkomunikasi dan mengekspresikan pikiran, perasaan, dan pendapat dengan cara membuat sudut pandang dan kebutuhan kita dimengerti dengan jelas oleh orang lain, tanpa kita menyepelekan pikiran, perasaan, atau pendapat mereka. Singkatnya gini, jadi asertif adalah gimana cara kita menyampaikan pendapat dan perasaan secara terbuka dengan jujur, pantas, menghormati orang lain, dan langsung. Nah, kita bisa tahu dari sini, kenapa sih asertif itu penting agar orang lain bisa mengerti apa yang kita rasakan dan pikirkan dengan jelas. Kunci dari asertif ini ya saling menghargai yang pada akhirnya bisa kasih kenyamanan satu sama lain buat ngobrolin permasalahan dan cari jalan tengah yang paling enak untuk kedua belah pihak. Mengapa asertif penting untuk siswa SMK? Karena di dunia kerja, atasan dan rekan kerja lebih menghargai karyawan yang bisa menyampaikan ide dengan jelas, tidak mudah tersinggung, mampu berdiskusi dengan sehat, menghargai pendapat orang lain. Sifat ini membuat kalian terlihat lebih profesional, percaya diri, dan punya karakter kuat, sesuatu yang menjadi nilai penting dalam personal branding. Nah, ada 4 teknik asertif yang mudah diperhatikan. Asertif yang mudah diperhatikan, yang pertama itu gunakan image atau statement. Teknik ini membantu kita menyampaikan pendapat tanpa menyalahkan orang lain. Fokusnya bukan pada kamu salah, tetapi pada apa yang saya rasakan dan butuhkan. Kenapa ini penting? Saat kita menyalahkan orang lain, biasanya mereka langsung defensif dan tidak mau mendengarkan. Dengan image orang lain bisa lebih terbuka. Kapan kita bisa gunakan teknik ini? Saat kita ingin memberi kritik, menolak, atau menyampaikan ketidaknyamanan dalam kelompok. Yang kedua, bicara dengan singkat, jelas, dan tenang. Asertif bukan bicara panjang dan tinggi nada, tapi ringkas, jelas, dan terkendali. Kenapa itu penting? Karena di sekolah maupun dunia kerja, orang lebih menghargai lawan bicara yang bisa menyampaikan poin penting dengan cepat tanpa berputar-putar. Manfaatnya, kalian akan terlihat lebih profesional, percaya diri, dan siap bekerja. Yang ketiga, gunakan bahasa tubuh yang mendukung. Cara berbicara bukan cuma soal kata-kata, tapi penampilan dan bahasa tubuh juga menentukan seberapa meyakinkan pendapat kalian. Mengapa itu penting? Karena bahasa tubuh mencerminkan percaya diri. Di dunia kerja, kesan pertama sangat menentukan personal branding kalian. Keempat dan yang terakhir itu menghargai pendapat orang lain. Asertif bukan memaksakan pendapat, tetapi menyampaikan ide sambil tetap membuka ruang diskusi. Itu penting karena sikap ini menunjukkan kedewasaan dan kemampuan kolaborasi, dua kompetensi yang sangat dicari di dalam dunia kerja. Contoh kasusnya itu dalam kerja kelompok, sudah ada 4 orang yang menentukan desain poster sekolah. Tapi salah satu seorang, kita sebut saja Andi, tidak setuju, tapi biasanya hanya ikut-ikut saja, sikap pasif yang sering terjadi. Dia pasti bilang, ya sudah terserah saja. Akibatnya, idenya Andi tidak pernah berkembang dan personal brandingnya menjadi siswa yang tidak memiliki inisiatif. Sikap asertif
Yang tepat, saya menghargai desain teman-teman, tapi saya juga punya satu alternatif yang mungkin lebih sesuai dengan tema acara. Boleh saya presentasikan sebentar? Nah, dengan cara ini, Andi tidak menyerang orang lain, pendapat tersampaikan, dan ia terlihat percaya diri, profesional, dan punya karakter positif. Tips latihan harian mulai dari hal sederhana, misalnya mengutarakan pendapat saat ada pembagian kelas, menyampaikan pendapat saat diskusi di kelas, dan mengatakan tidak dengan sopan saat tidak mampu mengerjakan sesuatu. Kemampuan ini akan berkembang kalau dilatih terus-menerus. Jadi, teman-teman, menyampaikan pendapat secara asertif bukan hanya tentang berbicara, tetapi bagaimana cara membangun personal branding sebagai pelajar dan calon profesional yang percaya diri, sopan, dan bertanggung jawab. Ingat satu hal, kalau kita tidak menyuarakan pendapat kita dengan baik, orang lain tidak akan tahu nilai dan potensi dalam diri kita. Sampai jumpa di video berikutnya, dan kalian harus tetap semangat untuk kembangkan diri di masa depan yang lebih baik. Bye-bye teman-teman.